5 gadis bodoh dan 5 gadis, atau 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Waktu saya baca ini saya jengkel. Karena selama ini bagi saya wanita itu adalah perempuan terhebat. Ya, bagi saya. Kenapa? Dorang sanggup memikirkan begitu banyak perkara. Mereka sanggup melakukan banyak hal, tapi tuntas. Laki-laki melakukan satu hal, tapi tidak tuntas. Ternyata dalam penjelasan dalam Alkitab, kita menemukan ada juga perempuan yang pintar, tapi juga ada perempuan yang bodoh. Kebodohan 5 perempuan ini jelas. Pelita disiapkan, tapi tidak siap minyak. 5 perempuan yang lain itu bijaksana, oleh karena mereka menyiapkan pelita, tapi juga menyiapkan minyak. Mengantisipasi. Sehingga begitu pengantin laki-laki datang atau Yesus datang, ya, entah tengah malam, entah siang atau pagi, 5 gadis yang pintar itu siap menyambut. Tapi 5 gadis yang bodoh itu, begitu Yesus datang, mereka bangun, minyak tidak ada. Tergesa-gesa menyambut, tapi tidak ada persiapan. Sama dengan, ya, yang saya paling tidak suka itu kita mau jalan baru masuk keluar belum jalan-jalan. Ya. Termasuk ke gereja. Ya toh. Padahal lonceng sudah berbunyi, ya, sudah jam untuk kebaktian, masih saja bolak-balik, apa yang tidak beres. Tapi ada ibu-ibu yang besok mau kebaktian minggu, malam ini dia persiapkan segala sesuatu, sehingga besok itu dia jalan tidak tergesa-gesa, dia persiapkan diri dengan baik, dan datang sebelum waktunya. Ada yang semua doa, semua firman baru dia masuk kok. Itu kalau saya yang pimpin, saya mau lalu pulang. Percuma. Jadi firman ini membuktikan betul bahwa ada juga perempuan yang pintar, yang bijaksana, mampu mengatur waktu, mempersiapkan segala sesuatu sebelum waktu itu tiba. Tapi ada juga perempuan yang bodoh. Apalagi menyambut Tuhan Yesus bab mama, ya, satu kesempatan, ya, yang akan terjadi satu kali dalam hidup. Habis itu tidak dapat lagi. Karena Yesus hanya datang kedua kali, bukan ketiga kali. Jangan pikir Yesus akan datang ketiga kali. Tidak. Kedua kali. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, saya tidak fokus di pintar. Saya tidak fokus di 5 gadis pintar. Saya fokus di 5 perempuan bodoh. Sadar atau tidak sadar, ada begitu banyak perempuan bodoh. Entah di masyarakat, entah di gereja, entah juga di dalam keluarga. Memang ada begitu banyak perempuan yang pintar. Ya, di dalam Alkitab itu Abigail. Dia pun suami ini Nabal. Laki-laki yang paling rusak. Tidak seimbang. Ya. Kaya tapi bebal. Makanya kasih nama dia Nabal. Tapi dengan hikmat, dengan kebijaksanaan yang ada pada dia, dia mampu memecahkan persoalan, menyelamatkan suaminya dari ancaman Daud. Itu Abigail. Siapa lagi? Maria. Tapi dalam kenyataan yang lain, dalam kehidupan kita juga menemukan perempuan-perempuan yang bodoh, yang seperti 5 gadis ini. Kebodohan para perempuan di sini tidak mempersiapkan minyak cadangan. Kita menemukan ada begitu banyak kebodohan perempuan yang sama seperti 5 gadis ini. Pertama, perempuan yang bodoh itu adalah perempuan yang malas dan manja. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong, ya, yang sepadan bagi dia. Ternyata ada manusia yang patut ditolong. Dia yaitu siapa? Laki-laki. Ada manusia yang namanya laki-laki patut ditolong, dan karena itu Tuhan menjadikan penolong. Orang yang menolong itu orang paling kuat.
Kalau dia paling lemah bukan penolong. Dan yang ditolong itu lemah. Karena dia adalah penolong, otomatis dia kuat. Saya kadang bilang bapak-bapak, kalau istri meninggal, 1 bulan saja dia pun daya tahan. Kawin lah. Tapi kalau suami yang meninggal, kas tinggal anak 3, 4, 5, dia urus tanpa kawin. Dan itu fakta. Itu membuktikan firman Tuhan bahwa mereka memang penolong. Mereka orang kuat, orang hebat yang dihadirkan dalam kehidupan kita supaya menolong kita yang lemah. Karena itu ketika perempuan itu manja dan malas, itu bukan perempuan. Atau perempuan lah, itu perempuan paling bodoh. Coba bayangkan gaji 1 juta. Dia berpikir bagaimana membagiin 1 juta. Perpuluhan, persembahan, ya toh, untuk anak pun susu, untuk suami pun makan, ya, untuk urusan keluarga, untuk pajak, ini dan itu. Ternyata cukup. Kalau saya yang pegang uang 1 juta, 2 hari habis. Itu kelemahan saya sebagai laki-laki. Tapi uang di tangan perempuan, mereka bisa mengaturnya sampai akhir bulan. Betapapun akhir bulan muka subah asam, tapi dorang tidak pernah ya membuat kita lapar. Karena itu menjengkelkan kalau perempuan itu manja dan malas. Suami bangun jam 7, dia jam 8. Tuhan menghadirkanmu menjadi penolong, ya untuk menolong suamimu, bukan untuk manja, bukan untuk malas. Kalau manja dan malas, itu perempuan paling bodoh, sudah. Kehormatan suami ada di tanganmu. Sekali kami di pesta, dia pun itu laki-laki pun celana terobek di samping. Ya, mam tua istri bilang, itu bab tua pun celana terobek. Ya. Saya bilang, tahu dia pun istri siapa. Sebelum dia keluar dari rumah, perhatikan dia. Karena kamu hadir, kamu adalah penolong, bukan pembantu. Menolong untuk mengeluarkan kelemahan dia, membungkus kelemahan dia, dan dalam kekuatanmu, dia tidak lemah. Ini ada yang istri urus dia pun diri, suami urus diri, yang satu bahodeng, yang satu basolek. Karena itu poin pertama, perempuan bodoh adalah perempuan yang manja dan malas. Tapi perempuan yang bijaksana adalah perempuan yang menjadi penolong, menjadi kekuatan dalam rumah tangga. Laki-laki tidak berpikir, bisa berpikir banyak hal. Tapi perempuan bisa. Kalau ada suami, dia pemanja. Coba suami mati. Terpaksa sudah. Tunjukkan bahwa kamu wanita hebat. Bisa? Saya bukan bisa, memang Tuhan so atur. Karena itu, Kejadian 2 ayat 18, aku akan menjadikan seorang penolong. Saya baca di Kejadian itu kata penolong itu orang kuat. Mana ada dia penolong baru dia lemah, lembut, gemulai. Halo. Kebodohan yang kedua. Perempuan yang bodoh adalah menggunakan kecantikannya untuk menjatuhkan. Menggunakan kecantikannya bukan untuk membangun, untuk menjatuhkan. Di sini untung ada pembatas. Supaya rok pendek lah datang duduk di muka lah. Ya menjatuhkanlah kalau yang pimpin laki-laki. Pasti masa saya tahu datang gereja. Dia pergi di mall pakai celana pendek dong. Ya, baju kutan 1 tali. Berjalan son ada beban. Yang lihat siapa? Satpam, penjaga toko. Begitu naik di oto yang lihat supir, konjak. Saya pikir-pikir, betapa rendahnya dia.
memperlihatkan tubuhnya pada konjak, tukang kayu, tukang batu. Baru kita goda sendiri bilang, lu kira bet perempuan sembarang? Kok memang dia sembarang dah. Baru dia bela diri. Biasa di rumah jalan begini. Begitu masuk di mall. Saya mau kasih tahu, di dalam tubuhmu tidak ada yang kekal. Dulu kencang. Begitu ada anak kendor. Tidak kekal tuh. Dulu mulus. Sekarang keriput. Tidak ada yang kekal. Ya hanya Tuhan yang kekal. Tapi dia penggaya ame, dia pikir dia kekal. Perempuan yang bodoh itu menggunakan kecantikannya untuk menjatuhkan. Gunakanlah kecantikanmu untuk memuliakan Tuhan. Cukup suami yang lihat. Inson deh. Naik bis kota juga dia pun baju begitu. Siapa yang lihat duluan? Suami lihat? Konjak. Mama silakan naik. Itu laki-laki bilang, wih, mama pun bahodeng lain. Sampai di pasar yang lihat penjual-penjual sayur, penjual-penjual tomat. Banyak perempuan yang cantik tapi tidak bermoral. Kalau engkau cantik, biarlah itu menjadi bagian daripada suamimu. Bukan bagian dari konjak, bukan bagian dari tukang bangunan, bukan bagian daripada tukang jual ikan di pasar. Kalau kita pakai tali satu celana pendek, pergi tawar ikan, itu yang jual ikan dia tidak lihat ikan, tidak lihat kita. Itu normal. Kita percaya diri. Amsal 11 ayat 3, Amsal 7 ayat 11 sampai 13. Di ayat 12, sebentar ia di jalan, sebentar di lapangan, dekat dengan tikungan ia menghadang. Dia gunakan kecantikan untuk di lapangan, untuk di tikungan, dan di jalan. Yang ketiga, perempuan yang bodoh adalah perempuan yang meruntuhkan rumah tangganya. Dan salah satu perempuan yang meruntuhkan rumah tangga adalah cerewet tanpa aturan. Amsal 7 ayat 11. Cerewet, ya, dan lihat perempuan ini, kakinya tidak dapat tenang di rumah. Jadi bau bilang begini, cerewet lah duduk son tenang. Semakin banyak kita bicara, sedikit bicara, semakin cantik kita. Tapi semakin banyak bicara, semakin jelek. Dan orang yang cerewet itu kadang dia tidak pikir apa yang dia omong. Dia omong baru pikir. Membuat orang lain tersinggung. Dia pemulut kuasai lapangan. Satu apa? Malas manja. Dua, menggunakan kecantikan untuk menjatuhkan. Yang ketiga, menggunakan apa? Meruntuhkan rumah tangga. Yang keempat, perempuan bodoh adalah membandingkan dirinya dengan orang lain. Bahasa Inggris bilang compare. Lihat ibu-ibu yang lain punya HP, Samsung. Dia bilang, Bapak, itu ibu pun HP bagus. Terus yang dia punya, sejelek-jeleknya HP kita, itu adalah hasil keringat kita. Banyak ibu-ibu yang keluar dari dirinya untuk berlaku seperti orang lain karena membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia tidak percaya diri. Kalau bersandingan dengan orang lain dan karena supaya dia percaya diri, dia bikin seperti orang itu. Perempuan bodoh adalah perempuan yang tidak menghargai dirinya sendiri, tapi lebih menghargai orang lain punya, membandingkan dirinya dengan orang lain. Tuhan bilang apa? Engkau berharga di mataku.
Kamu itu spesial di mata Tuhan. Kamu itu istimewa di mata Tuhan. Kita itu istimewa di mata Tuhan, di mata suami. Dari sekian ribu perempuan, hanya saya yang dipilih jadi istrinya dia. Itu kan luar biasa. Dari sekian perempuan di kota Soe, hanya saya yang dipilih menjadi istri. Itu berarti saya spesial di dia. Saya istimewa di dia. Terus kenapa saya mesti bandingkan diri saya dengan orang lain? Kenapa saya harus menjadi orang lain? Tidak perlu. Begitu kita keluar dari diri kita dan menjadi orang lain, kita tidak spesial lagi. Kita tidak unik. Kita tidak istimewa lagi. Sekembar-kembarnya anak, ada keunikan masing-masing. Lihat Abigail, kawin dengan laki-laki kaya, pengusaha peternakan, tetapi suaminya melakukan kekerasan terhadap dia. Suaminya paling jahat. Betapapun dalam kejahatan itu, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia merendah. Dia tampil dengan dirinya. Dia tidak ikut jahat. Dulu celana kaki botol merajalela di dunia. Semua ibu perempuan juga pakai celana kaki botol. Yang setua juga begitu. Sekarang tidak nyambung antara tua dan celananya. Tidak nyambung. Tapi dia rasa nyambung. Kotong lihat Ame tidak nyambung. Tapi dia rasa bikin dia tambah wow. Di mata kotong dia tidak wow. Tapi dia merasa dengan kaki botol itu dia wow. Karena orang lain pakai celana kaki botol. Sekarang lain TKP. Ya, KTP. Ya, tuh. Tarik paksa. Apa yang tarik paksa? Di salon. Padahal dia keriting itu unik. Dia pun keriting itu yang bikin saya suka dan dia. Keunikan yang ada pada dirinya, begitu dia hilangkan, identitas dirinya menjadi hilang, menjadi kabur. Keunikannya menjadi kabur. Perempuan paling bodoh adalah menghilangkan identitas atau keunikan dirinya. Rambut putihmu itu khas. Hidungmu itu khas. Itu yang buat suami bilang, itu dia, I love. Jadi waktu dia suka dengan kita itu, waktu itu yang unik. Begitu kita sudah nikah dan rubah diri, no. Kenapa dia merubah dirinya, merubah keunikan itu? Karena dia membandingkan diri dengan orang lain. Orang lain itu dia unik buat dia pun suami. Dan saya unik buat saya punya suami. Kalau saya jadi orang lain, kenapa suami saya tidak jadi itu orang saya? Jadi dengan dia. Mesti jadi dengan saya. Ya kan logikanya begitu. Kalau saya menjadi dia, kenapa suami saya tidak jadi dengan dia, terus jadi dengan saya? Saya unik. Karena itu nilai keperempuanan itu jangan diturunkan dengan menjadi orang lain. Hargamu itu ada pada keunikanmu. Engkau berharga, engkau spesial, engkau unik. Hargamu itu ada pada keunikanmu, bukan menjadi orang lain. Begitu menjadi orang lain, hargamu turun. Percaya diri. Karena itu perempuan yang bodoh. Berikutnya keberapa itu? Adalah perempuan yang tidak percaya diri. Perempuan yang tidak percaya diri, ya. Banyak orang yang tidak percaya diri dengan dia pun diri, ya. Begitu dia mau jalan keluar sana, dia pun lihat Ame di kaca ini 10 kali. Itu karena apa? Tidak percaya diri. Sudah pakai habis jalan sudah. Lihat saat kali saya di kaca. Ini saudara kita terlambat kebaktian karena bolak-balik di cermin. Ya. Sudah jalan. Pulang lagi. Mulai tunggu setengah mati.
bolak-balik keluar datang, pap mese, sama saja. Cukup satu kali lihat di cermin dan jalan, aku wanita. Coba baca Kidung Agung 1 ayat 5. Memang hitam aku, tetapi cantik. Memang hitam aku, tapi cantik. Itu namanya apa? Percaya diri. Beta hitam, tapi beta cantik. Karena itu yang hitam tidak usah menjadi putih. Sampai mandi susu. Perempuan dalam Kidung Agung bilang, aku hitam. Memang aku hitam, tapi cantik. Percaya diri. Nah ini yang hitam bikin putih. Terus yang putih mau bikin apa? Hah? Kinclong. Saya waktu baca ini Kidung Agung 1 ayat 5 ini saya juga bangga dengan dia. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem. Memang dunia membuat standar bahwa yang cantik itu yang putih. Ya itu dunia. Tapi Kidung Agung bikin standar lain. Memang hitam aku, tapi cantik. Dia hitam model apa Bejuson tahu, tapi dia bilang begitu. Ini percaya dirinya luar biasa. Coba begitu. Model begini, tapi cantik. Hidung pese begini, tapi cantik. Cantik karena apa? Suami alat ukurnya apa? Suami mau dan beta. Itu sesuatu luar biasa. Kalau jelek tidak ada orang yang mau. Tapi di mata suamimu engkau cantik. Karena itu harus berani berkata kepada orang lain. Memang hitam aku, tapi cantik. Kadang orang pi mandi susu itu saya juga bingung. Mau jadi apa? Tuhan suka kasih beta hitam, ya beta nikmati. Justru karena hitamnya saya, suami saya suka dengan saya. Coba putih, pasti dia tidak suka. Ini kita bukan berandai-andai, betul tuh. Nah, sesudah kawin, dia bikin putih. Kau bukan dirimu lagi. Pasti begitu datang ke putih, ya istri yang hitam datang ke putih, suami menyanyi, kau bukan yang dulu lagi. Kirasa menyesal. Ya, dulu bet pembini hitam, tiba-tiba hari dia berubah. Ini kan kayak ular. Ular itu ada perubahan kulit. Tiap 3 bulan, 3 tahun. Nah ini manusia juga bikin perubahan kulit. Tidak bisa menolak anugerah. Kamu hitam itu Tuhan jadikan supaya kamu unik, kamu spesial, kamu istimewa di mata orang lain. Karena itu jangan bandingkan diri dengan orang lain, percaya diri. Kita merindukan perempuan yang bijaksana. Dan itu ada pada saudara-saudara. Tinggal keluarkan itu. Tunjukkan itu. Supaya suami tahu bahwa aku bukan perempuan malas. Aku bukan perempuan manja. Aku perempuan yang percaya diri. Saya perempuan hebat. Banyak orang tidak percaya diri. Lekoli pembadan su naik. Ya ke fiber 1.200. 2.400. Dia tidak percaya diri. Standar dunia itu wanita cantik itu mesti langsing. Tidak bisa. Kalau ada 1 anak dia naik 10 cm. 2 anak tambah lagi 5 cm jadi 15 cm. Begitu 7 anak. Itu faktor biologis. Faktor biologis. Tidak bisa ditolak. Tapi itu faktor biologis. Ya lain daripada memang dia kurus memang. Itu lain. Tapi dia akan berproses secara ya. Jadi begitu orang mulai badan gemuk, dia tidak percaya diri, merasa tidak damai, merasa tidak tenang, karena itu dia fitness, lari pagi sore sampai sakit. Saya tanya kenapa lari pagi, terus sore lari lagi, dia bilang supaya badan agak ya. Diabeteson percaya diri. Saya dalam hati, kalau begitu juga orang
Ya, suamimu masih ada dan mencintaimu. Ya, mau langsing untuk siapa? Banyak orang mau langsing supaya orang lain lihat. Prioritaskan suamimu. Suami lihat bilang so cantik, cukup sudah. Ya, yang lain bilang jelek, pas setan. Kok bukan pepung suami? Kenapa beta buskas keluar biaya bahodeng. Supaya orang lain lihat, abet pun suami son suka. Jangan sampai kehilangan suami karena bahodeng. Terlalu urus orang lain pun perhatian, sampai lupa suami pun perhatian. Percaya deh. Itu paling bagus. Paling bagus. Jadi anak-anak akan besar dalam genggaman seorang ibu yang percaya diri. Anak akan besar dan bangga bahwa saya punya ibu betapapun tidak tamat sekolah, tapi dia menyayangi saya luar biasa. Betapapun dia tidak tamat sekolah, tapi sayang bapak saya luar biasa. Dia tidak menjadi seperti orang lain, tapi dia jadi dirinya sendiri. Cukup suami bangga, anak-anak bangga. Yang lain go to hell, mau neraka. Efesus 4 ayat 29 bilang begini, ya, pakailah kata-kata yang membangun. Ya. Perempuan yang bodoh adalah perempuan yang suka pakai kata-kata kotor, mulut kotor. Kenapa dia pemulut kotor? Karena pikiran juga kotor dan hati kotor. Ucapan itu adalah gambaran hati dan pikiran kita. Suami salah sedikit, memaki sampai semua kebun, ya, binatang dalam kebun itu keluar semua, anjing, babi, sapi, kuda. Suamimu itu bukan sapi. Sapi lu kawin dan dia. Suamimu bukan babi, bukan anjing. Suamimu adalah manusia unik. Tidak ada duanya. Ya. Jadi biar dia sakit-sakit juga betpung suami. Mabok-mabok juga betpung suami. Abigail kan begitu. Ya. Nabal itu mabok, tukang pukul. Ya. Begitu Daud ancam untuk bunuh Nabal, dia bela dia pun suami. Sejelek-jelek ya laki-laki yang ada di sampingmu, dia adalah orang yang dipilih Tuhan untuk hidup bersama-samamu. Kalau dia tidak mabuk, kamu pasti dia enak-enak, tidak berdoa. Kadang orang itu hadir untuk uji kita pun iman. Ya, memang kadang ibu-ibu bilang begini, lu cari kuat pun setan don naik. Jangan omong begitu. Ya, jangan undang setan naik. Setan datang betul. Ya, Efesus 4 ayat 20. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Pakai perkataan yang membangun, bukan perkataan yang merusak, bukan perkataan yang meruntuhkan, bukan perkataan yang menjatuhkan. Kebanyakan bagian timur itu, waktu saya masih di Jawa itu kok perempuan dong lembut-lembut. Ya, Mas, sudah makan belum? Ya. Saya pulang datang, lu sudah cek kok belum? Tapi dia omong agak bukan halus, itu kasar. Sudah cek kok belum? Mak, siap makan? Sudah tuh cek sudah. Hei, kok tuh akhirnya sudah jadi makan karena kata cek. Jadi kata-kata ceke itu bukan kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang memberi kekuatan supaya dia makan 2 piring. Apa artinya masak enak, lalu menggunakan satu kata ceke, dia tidak jadi makan masakan yang enak itu. Percuma. Hanya karena satu kata, makanan itu tidak dimakan. Padahal sumasak surencanakan jauh-jauh hari, sumasak dari pagi sampai siang, begitu mau dimakan, kata ceke jadi tidak makan. Jadilah perempuan yang memberi, kata-katamu memberi semangat. Kata-katamu itu memotivasi. Kata-katamu itu menginspirasi. Dimanapun kamu berada, dia bilang, aduh bepung istri kalau ada bukan begini. Son akan begini. Jadi begitu di kita tidak ada kerasa kehilangan. Tapi kalau kita pun kata-kata, kita pun mulut kotor, begitu tidak ada, dia bilang syukur.
kerasa lega. Begitu kita keluar, dia bilang, subai. Tapi kalau perempuan pemulut baik, mulutnya itu injili. Injil itu kabar baik, kabar gembira. Kotong son ada 1 detik pun dia akan rasa kehilangan. Where is my love? Di manakah cintaku? Biasa dia tidak bahasa Inggris, hari itu dia pakai bahasa Inggris. Karena kita rasa aneh. Ya, tidak ada kita itu rasa ganjil. Tapi banyak ibu-ibu yang begitu dia lihat di pemuka sebelum harimau sudah datang. Biar suami betah di rumah. Dia pergi kantor tapi ingat pulang. Dia pikir cepat selesaikan kok cepat pulang. Mengapa? Karena ada seorang perempuan di sana yang membuat aku harus pulang. Begitu aku ada di sampingnya, kelega, ketenang, kedamai. Kira-kira bisa kok sonde. Ini berat kok. Dan sampai kau tembak kumpul hanya pada saat tidur. Siang satu jalan sendiri. Ya. Karena lihat dia pemuka sesuatu menjengkelkan. Kayak kau minum obat pahit. Lihat dia pemuka saya darah tinggi naik. Beda kalau dia pemulut Injil itu. Begitu lihat dia pemuka, apalagi dia omong, darah tinggi turun. Yang tadi 180 turun 120. Karena mulutmu membangun. Mulutmu menyembuhkan. Mulutmu membalut yang terluka. Ya. Ini suami sakit. Lalu mati na mati sah. Hei. Gunakan kata-kata, barangkali dari katamu bisa menyembuhkan. Perkataan itu adalah obat. Begitu kita sakit, orang ucapkan perkataan itu, kita sembuh. Mengapa? Karena kata-katanya itu mengandung obat yang menyembuhkan. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Perkataan yang menyenangkan, perkataan yang injili, perkataan yang menggembirakan, seperti sarang madu manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi potong pung tulang ini ada flu tulang, tapi begitu mai tua omong, flu tulang dong hilang. Karena apa? Perkataannya itu adalah obat. Tapi kalau dia omong ke flu tulang tambah foe, berarti dia pun perkataan itu racun. Karena itu perempuan yang bijaksana itu adalah perempuan yang menggunakan kata-kata yang membangun. Supaya mereka yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Supaya diberkati. Mudah-mudahan firman Tuhan ini ya menjadi berkat bagi kita sekaligus menjadi introspeksi bagi diri kita sebagai perempuan-perempuan gemi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.